Hai hai hai, kembali ke materi kita yang baru. Tema sekarang adalah gereja yang kudus. Remaja masa kini menghadapi banyak tantangan. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak kemudahan dan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi salah satu dampak yang paling dirasakan adalah hidup konsumtif dan materialistik. Di antaranya adalah melalui gadget yang harganya semakin terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Di masa sekarang, penting untuk dapat menjaga diri dengan baik, merawat kesucian diri dalam pergaulan, dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kudus, yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kudus berarti yang dikhususkan atau disucikan bagi Tuhan. Kekudusan itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Hal kudus bukan hanya menyangkut orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi juga lingkup kehidupan Tuhan, terutama relasi bersama dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Maka yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus di dalam Roh Kudus. Maka kita perlu untuk memahami dan menghayati makna dan hakikat kekudusan gereja itu sendiri. Gereja itu kudus karena sumber dari gereja itu berasal, yaitu Allah, dengan unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja, yang otentik berada di dalam gereja yang adalah kudus, yaitu melalui ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Kudus bukan menyangkut penilaian moral, yaitu baik atau buruk tentang kelakuan manusia, melainkan penilaian dari segi ilahi. Penilaian ilahi ini menekankan hubungan atau relasi khusus antara manusia beriman dan Allah. Maka setiap anggota gereja hendaknya menjaga relasi itu. Ada tingkatan dalam relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah. Ada orang-orang tertentu yang memiliki relasi dengan Tuhan begitu dekat. Ada pula orang-orang yang relasinya dengan Tuhan kurang begitu dekat. Semakin dekat relasi seseorang dengan Tuhan, semakin menunjukkan kekudusan atau kesucian orang tersebut. Ini berarti bahwa kekudusan atau kesucian itu perlu diperjuangkan terus-menerus. Berikut ini beberapa hal untuk memperjuangkan kekudusan gereja dan juga secara pribadi, yaitu kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberikan kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan seperti Santo Santa, Beato dan Beata, atau para martir yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Kemudian merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus, yang merupakan pedoman dan arah hidup kita untuk hidup kudus. Gereja adalah kudus, maka setiap anggotanya dipanggil untuk hidup kudus. Bagaimana kita memperjuangkan kekudusan gereja? Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah Allah dalam Kristus oleh iman. Kesucian tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dalam Kristus dalam Roh Kudus. Yang dapat kita perjuangkan adalah menyangkut kekudusan anggota-anggota gereja. Maka yang terpenting untuk menjaga kekudusan kita adalah tanggapan atas karya Allah, terutama dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang tadinya serba biasa menjadi kesaksian sebagai putra-putri Allah. Nah, itu dia materinya. Sekarang kita dengarkan kembali video pembelajarannya, kemudian kita mengerjakan tugas. Di sini kalian harus mencari dokumen gereja tentang gereja yang kudus menurut Lumen Gentium nomor 39. Kemudian tuliskan refleksinya tentang makna gereja yang kudus dalam 2 paragraf. Sekian dulu materi untuk tema 2, subtema 2 ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sampai jumpa.